Jadi nggak sadar. Nah, wes mulai, wes puter dewe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan di Ajeng Channel bersama my bestie Mbak Puji. Apa kabar? Tes dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol ya. Podcast lagi. Ini podcast yang ketiga. Pertama aku bersama Eka, kedua bersama Ibu Rohana. Waktu itu menceritakan dia pernah menikah selama 3 kali. Dan sekarang aku mau tanya-tanya sama Mbak Puji seputar ya berbagi pengalaman. Pokoknya apa ya? Cerita kehidupan, apa cerita sebelum dia ke Hong Kong. Terserah sih. Mana yang mau diceritakan. Ngomong-ngomong lipstick wes hilang. Ngomong lipstick udah hilang. Apa-apa. Ini kurang maju deh, Mbak. Cerita. Oke guys, sekarang kita mau tanya-tanya. Aku mau tanya-tanya ke my bestie dulu. Halo bestie, selamat sore. Selamat sore juga bestie. Sebenarnya kita udah lama banget pengen podcast, pengen berbagi pengalaman selama kerja di Hong Kong, tapi baru sekarang ada waktu dan kesempatan. Oke. Pertama, pertanyaannya yang simple aja. Udah berapa lama di Hong Kong? Kontrak 5 tahun. Kontrak ketiga, ya? 5 tahun kontrak ketiga. Oh iya ya. Soalnya kalau di Hong Kong itu kan 2 tahun ya guys ya. 2 tahun satu kontrak, 2 tahun satu kontrak. Berarti kalau udah masuk 5 tahun berarti udah masuk ke 3 kontrak ketiga. 1 tahun lagi kontrak ketiga ini habis. 1 tahun lagi berarti 6 tahun ya. Ya. Oh. Insyaallah. Terus berapa majikan? 2 majikan. Ini ada cerita juga ini. Tenang dulu, ditahan dulu ceritanya, ditahan dulu. Enggak. Majikan yang pertama di Tai Suhang. Tai Suhang 2 tahun. Enggak ada 1 minggu di Interminit. 1 minggu. Ada cerita di balik semua ini. Oke. Sekarang kita tanya, kenapa alasannya 1 minggu di Interminit? Di Terminit kerja 1 minggu gimana kita dengerin. Pertama karena mungkin bahasa kurang. Yang kita urus waktu itu job jaga orang tua umur 9 tahun plus lah, 90 tahun. 9 mah anak-anak. 90 tahun. Ya orang sini susah ditebak. Maksudnya nggak tahu ceritanya gimana. Mbahnya itu terlalu cerewet lah, nggak mau diurus intinya. Mbahnya itu lah masih kemana-mana. Satu rumah cuma sama mbahnya aja? Nggak, ada mbah, ada nyonya, ada singsang, ada anak 2 cucu tapi udah gede semua. Nyonya, anak 2 sama mbahnya, tapi kerjaan intinya itu mbahnya itu. Tapi mbahnya itu masih bisa kemana-mana sendiri, masih bisa olahraga pagi sendiri, mau didampingin juga nggak mau, kemana-mana mau yamcha nggak mau didampingin, pokoknya masih kayak itu. Nah itu tuh sampai ya singkat cerita lah, intinya dia nggak mau saya urusin. Ya saya pernah dijewer. Nah selama kerja 1 minggu itu rasanya udah kayak 1 tahun. Enggak 1 tahun lagi udah. Berarti main tangan. Ya lumayan lah yang mbahnya itu. Habis itu tapi saya punya prinsip kalau nggak di Interminit nih, seumpamanya kemarin yang pertama itu saya kuat-kuatin 1 kontrak. Nanti masalah habis kontrak itu mau ganti majikan lagi atau gimana, tapi ya mungkin rezeki saya nggak di situ ya. Di situ majikan yang cewek yang ngurus aku kan orang sini kan gini ya, singsang badai yang ada yang megang salah satu kita kan. Maksudnya kalau memang yang pegang tuan ya tuan yang ngurusin kita semua, kalau nyonya ya nyonya semua. Nah itu aku nyonya yang megang aku itu, yang megang aku. Habis itu nyonya pulang itu, kamu itu beres-beres barang kamu ke ini, kita ke agent. Nangis lah, nangis tuh. Nyonyanya baik sebenarnya, nyonya masih ngomong, aku sebenarnya masih mau kamu, tapi nenek yang nggak mau. Udah jangan nangis ya. Ya tapi gimana, aku ya tetap nangis lah pikiranku. Nah itu habis itu ya udah, alhamdulillah masih dapat pesangon hampir 10.000 sih.
Nah, dikasih pesangon. Ya kan Masih baik kerja lah ya. kita, aku kerja sekitar 10 harian. Kerja 10 hari Itu dapat dihitung satu bulan gaji. ditambah 1 bulan gaji. Habis itu Tiket. dapat duit tiket, duit transport, apa-apa semua itu hampir lah 10.000. Baiklah, biasanya ada loh yang masih baru, udah itu interminute dia nggak mau ngasih apa-apa, itu banyak juga loh kayak gitu. Berarti itu majikannya masih tanggung jawab kayak. Ya sebenarnya nyonyanya masih mau ke aku, Terus cuma yang majikan nenek. kedua ini Habis itu kan aku pulang ke agent. Kedua tuh nggak, kita itu ibaratnya gimana ya, nggak punya dekengan sama sekali lah. nggak ada dekengan yang bisa benar-benar mandiri ya. Benar-benar kita tuh dari mandiri. nol. Malahan mending kayak gitu. Dari Jadi nol kalau ibaratnya nggak apa-apa, ada nggak yang ada kenal nunjukin orang gitu. lama apa itu enggak. Makanya ya temen tuh temen sama aja sih, seperjuangan, cimel apa semua sama, belum tahu ujung Hongkong ibaratnya. Habis itu ke agent nunggu ganti majikan, ya carilah, kita cari majikan tuh semua nggak cocok. Habis itu sama yang majikan ini kayak gimana ya, cinta pertama itu ternyata nggak cuma sama pasangan, sama majikan cinta pertama. Berarti cinta pada pandangan pertama ya. Sama majikan ini kan singsang waktu itu. Udah jodoh ya. Jodoh nggak hanya di kehidupan Jodoh tapi ya di kerjaan juga. Kan sampai aku sekarang. Iya, aku nunggu kan, cari, habis itu singsang juga nyari yang ini. Nyari itu langsung ngomong, kamu mau ini ngomong lah, rumahnya gede, ini ada taman apa semua. Ya, aku intinya aku yang penting dapat majikan. Dari waktu kan dikasih waktu 15 hari tuh. Aku udah hari ke-9, kalau enggak hari ke-10. Kalau enggak dapat itu. Kalau enggak aku terima, otomatis aku pulang. Pulang dan aku belum sama sekali bayar agent. Potongan itu ya. Itu udah, wah, itu jadi rame banget di PT, yang kena harus denda lah 20 juta lah apalah gitu kan. Nah waktu itu aku ngomongan sama keluarga, sama aku kan semua apa-apa itu aku melibatkan keluarga inti, keluarga besar. Aku semua ngomong kalau aku dipecat lah, bahasanya kan kalau rumah kita, aku ngomong aku dipecat sama majikanku. Ini gimana lah, keluarga aku itu dulu itu sebenarnya nggak pada setuju aku keluar. Habis itu ngomong ya udah pulang aja gitu. Aku tapi didenda 20 juta. Nggak apa-apa, denda 20 juta nanti kita semua sokongan gitu. Tapi kamu nggak usah kerja lagi, ngurus anakmu aja. Tapi aku nggak mau. Aku walaupun aku nggak dapat majikan lagi di Hong Kong, aku pulang, aku pun mau proses lagi, entah itu ke Singapura, ke Taiwan. Intinya aku mau tetap kerja, aku nggak mau pulang. Oke kalau gitu ya udahlah, keluarga mau apa? Ya udah berarti sabar dulu, tunggu di Hong Kong. Ya alhamdulillah dapat sampai sekarang. Sampai sekarang itu nunggu di Macau 5 minggu. Enggak, terus aku potong, penasaran ya ini pertanyaannya tuh. Kenapa yang bikin Mbak Puji itu kekeh pengen kerja ke luar negeri? Maksudnya pengen, pokoknya aku harus kerja, itu alasannya apa? Ceritanya Kok nggak mau, ibaratnya kalau di rumah kan keluarga mungkin ya, emang kalau di rumah kan pendapatan emang ya nggak bisa dipungkiri, emang ya mungkin pas-pasan lah ya. Cerita ya ini sebenarnya agak panjang ya ceritanya. Dipersingkat Ya kan dulu awal ini malah di awal mula aku dulu nikah, dulu pertama ya nikah sama aku dulu pernah ke Malaysia hampir 6 tahun. Habis itu ya alhamdulillah sukses kan, udah punya modal tuh. Habis itu nikah sama suamiku. Oke, kita ngerintis sama-sama nih pakai yang aku punya. Aku nggak masalah kan, maksudnya ya udahlah kita usaha nanam. Kita semua keluarga besar petani semangka. Ya petani apa, intinya yang menonjol petani semangka lah. Habis itu dengan berjalannya waktu itu ya tahu sendiri, sekali pernah untung 200 juta sampai juta-jutaan, ratus juta pernah. Dan di akhir-akhir itu entah yang salah, ya ini namanya usaha kan ya, pasti ada turun naiknya. Dan itu akhirnya itu rugi suami saya nanam. Rumah saya kan Lampung Utara tuh di Wayabung. Suami saya nanam yang terakhir itu di Tulang Bawang. Nah itu
waktu itu belum mau panen, masih sebulan lagi sekitar paling panen, dia kecelakaan lalu lintas, tinggal di tempat. Itu waktu itu aku masih belum tahu kalau aku hamil Mbak Rani. Habis itu 3 hari itu selamatan suami, aku cek itu kalau hamil. Ternyata lah suamiku meninggal ini pun kita namanya usaha ada hutang di bank. Itu aku ngambil dana kur 100 juta. Habis itu BPKB motor semua di lesingan, motor Beat, motor Fiction, motor semua itu, sertifikat rumah itu semua udah masuk, sertifikat ladang semua masuk. Di situ kan suami meninggal tuh, tapi kan maksudnya kita nggak mau proses yang terlalu dalam lah, ya udahlah kita kayaknya aku udah ikhlas. Suamiku ngasih santunan berapa gitu loh, sekitar 10 kali yang itunya ya, yang tersangkanya ya. Habis itu dapat dari apa itu asuransi. Nah, dapat dari asuransi itu 25. Habis itu kan kalau itu aku masih punya utang ya 100 masih kebayar 1 tahun. 100 itu aku bayar selama 3 tahun, berarti kan masih ada 2 tahun tuh. Nah, waktu itu mungkin ya udah takdirnya kan, kalau enggak aku duit yang sisaan tuh semua sisa dari sisa modal apa, aku masih punya tanaman semangka, masih punya duit asuransi apa itu masih 100 lebih lah. Intinya kalau aku dulu itu aku tutup bank nih 2 tahun kan berarti 70-an ya, sama yang di lesingan itu kan udah lunas semua, udah dikit-dikit itu udah kasih. Nah itu mungkin lunas semua. Aku nggak sampai keluar negeri nih, tapi pikirku waktu dulu itu aku pengen ngembangin lagi duit itu loh. Aku masih punya tuh duit 100 lebih, aku buat modal lagi, nggak ada suamiku, aku tetap nanam semangka tuh. Nah di situ aku tambah dalam, tambah ruginya, tambah nanam 3 hektar, menggali lubang sendiri, masuk sendiri. Habis itu duit 100 juta itu ya habis. Nah terakhir itu masih berjalannya ini, aku tuh tipenya aku oke, orang lihat semua aku fine aja, happy. Tapi itu aku kalau setiap aku pun nggak mau nunjukin ke orang tua, keluarga semua mungkin ngomong kamu kuat ya, kamu tegar ya, kamu ini semua kan. Tapi kan aku nggak, itu dia nggak tahu rapuhnya dalam itu hatiku. Terus aku setiap malam tuh nangis. Aku tuh mikirnya gini loh, anakku nanti gimana gedenya. Anakku ya mungkin waktu masih ada ayahnya mungkin ya kalau mau apa pasti dituruti. Aku kan nggak, aku langsung prinsip ya udahlah, berarti aku harus nekat. Waktu itu aku udah ngomong, pertama kan aku dulu mau kerja, sebenarnya nggak kepikiran mau keluar negeri sih. Sebenarnya mau ke PT pisang tuh, temen tahu kan kalau di Lampung di Wayabung itu loh kan ada di agro di itu loh. Oh yang perkebunan. Perkebunan pisang itu kan dulu kan bukaan tuh ada. Di situ aku pertama masih tuh mau daftar di situ. Habis itu kata ibuku gini, kerja di situ mungkin gaji 2 juta lebih, belum capeknya, belum naik motornya sip malam apa, nanti malah sama aja ninggalin anak seharian, mending keluar. Tapi nggak usah tapi jangan ke Malaysia. Kalau ke Malaysia ya cuman cukup hari-hari. Kalau nggak ke Taiwan ya ke Hong Kong. Ya udahlah di lampu Hong Kong kan. Di situ balik lagi malahan waktu itu ya aku bingungnya, makanya aku proses Mbak Rani umur 50 hari. Nah, aku waktu itu ngapa cepet-cepet proses, pikirku gini ya, Mbak Rani 50 hari kamu tinggal. Iya. Kan aku ngapa kan aku nggak cepet proses, kirain Andes yang itu baby, ternyata ada yang lebih kan, baby. Waktu itu aku ngelahirin normal lahir. Alhamdulillah, ini aku doa ya, ini ya Allah, waktu mau lahiran itu normal ya Allah. Pokoknya itu semua apa ya, waktu dulu masih punya suami ya, pengennya kalau punya anak dibeliin baju yang bagus, nggak munafik gitu ya. Waktu dulu itu pernah bilang
dibilang kaya ya nggak kaya, tapi kecukupan ya, alhamdulillah ya. Pengennya beli ini yang bagus-bagus buat anak, nanti anaknya mau diginiin di sekolah di sini. Hah? Oh, udah. Mbak, nggak boleh guys. Mai mama yang sang kinh cái kaget aku. Seneni kayak oh. Biasanya ya nggak maksudnya. Oke guys, karena ada kesalahan teknis tadi ada penjaga taman ya, karena kita podcastnya itu di outdoor di taman, katanya itu nggak boleh di situ, padahal kan ngapa ya, nggak ada apa-apa ya, kita kan nyari yang sepi, emang kita mojok. Kita lanjut tadi ceritanya gimana? Kan habis itu waktu itu mau ngelahirin Mbak Rani ya, kayak udah pikirannya itu udah nggak ada, ya udah yang penting anakku lahir selamat, nggak mikirin baju baru apa enggak. Waktu itu cuman waktu mau lahiran dikasih yang nabrak almarhum 300.000. Habis itu aku beliin yang penting-penting aja 300 itu, yang lainnya baju-baju itu dikasih kan biasa ya, kalau yang dikasih tetangga, kasih saudara gitu. Habis itu waktu itu lahiran Mbak Rani itu aku cuman megang duit 10 juta kalau nggak 11. Ya bukannya nggak bersyukur, tapi megang duit segitu dalam kondisi kita punya tanggungan bank sih. Gimana sih Besti rasanya setiap bulannya 3.200.000, sedangkan anak masih panjang lah, masih itu aku udah nggak ada lagi ya, padahal aku ada sembako, warung sembako ada. Habis itu warung sembako udah nggak selancar dulu juga usaha aku tuh, udah banyak yang aku jual. Sampean tahu nggak sih gilingan jalan padi? Aku dulu punya keliling itu. Aku dulu itu punya itu. Aku jual juga semua. Aku motor. Kenapa kok nggak diterusin? Bangkrut. Motor buat nutup itu ya. Motornya almarhum Vixen tuh. Vixen berapa ya? Vixen 2000. Itu pokoknya Vixen 2018 itu kejual, motor Beat itu kejual. Aku motor ya mungkin dulu itu ngapa aku terlalu kayak, alhamdulillah dulu itu kayak dikasih ujian, enak nyari duit aku sama almarhum itu, ibaratnya jadi duit gitu loh, maksudnya itu. Iya. Ya Allah, kita kadang, itu enggak kita kadang begitu lancar ya dikasih rezeki, tapi ya begitu mudah juga diambilnya gitu itu. Ya. Aku juga pernah ini malah jadi cerita flashback. Motor sekaligus hilang 2, pernah diambil maling di rumah. Jadi motorku yang pernah hilang itu tiga. Yang satu di ladang, anak buah yang bawa, yang 2 itu di rumah. Lewat salah ya, semua udah diteralis. Jendela dapur lupa nggak diteralis. Masa bisa lewat jendela? Iya, jendela dapur lupa. Emang gede jendelanya? Iyalah, biasa jendela itu satu kotak itu belum gitu diteralis, lupa kelewatan satu itu nggak diteralis. Itu motor Vixennya almarhum. Motornya lewat jendela, langsung dia buka pintu samping dong. Malingnya. Dianya lewat, masuknya lewat jendela. Malingnya lewat jendela, ngambil motornya almarhum Vixen. Habis itu motorku Supra, aku dulu motorku Supra kan. Habis itu sama helmnya almarhum itu. Habis itu ya itu beli motor yang dijual lagi. Habis ya alhamdulillah udah habis dari kemalingan itu dapat untung juga, nanam semangka langsung beli motor. Tapi juga habis juga motornya. Sekarang motor yang ada satu tinggal Beat. Dari tadinya punya motor berapa ya? Vixen, Beat, Jupiter MX, 4 sekarang ada 1 ya, tinggal sama Beat. Gilingan habis. Gilingan habis. Sawah ada enggak? Alhamdulillah enggak. Ada juga ladangnya yang itu, ada juga yang kejual, ada 1/4. Habis itu kan motor itu semua ya. Habis itu aku ya udahlah, mama juga ngizinin kan aku keluar. Pikirku kalau aku proses waktu itu tahun baru, seenggak-enggaknya aku itu sebelum puasa kalau itu
udah terbang kan lumayan. Tapi waktu itu aku tuh udah mikir, aku tinggalin selama ini nih ya, selama aku proses ini, aku harus ada duit nih. Udah itu duit nih dari mana? Alhamdulillah itu Mbak Rani rezekinya memang ya Allah, Masya Allah banget anak itu. Waktu bingung ya, itu sepasaran bayi itu Mbak Rani aja tuh yang ngasih sabun apa tuh sampai hampir 2 tahun makanya 2 tahun. Habis itu yang orang ngasih duit itu ya, yang tadinya aku memang nanam juga sih ibaratnya ya, itu udah dia tuh hampir dapat 20 juga di situ kan buat stok itu. Tapi bank itu selama aku tinggal proses itu di situ dibantu juga pinjem keluarga ini. Setelah tuh sampailah Hongkong, di Interminit ketemu majikan yang ini. Di sini yang majikan ini pun bukannya selama 5 tahun mulus-mulus aja, ya pernah ya juga pasti ada lah ya, pernah ada waktu itu kan awal-awal ya suruh masak mie, Maifan denger Pulpan nasi. Aku lah masak nasi sama ngawyo. Kamu majikan laki emang agak sedikit keras lah daripada majikan yang perempuan. Kalau yang perempuan Maifen, kalau Maifen itu kan apa namanya bihun ya, kalau Maifen. Nah kalau Fan itu nasi kan, jadi disuruh masak bihun, dia masaknya nasi. Apalagi kan kita awal-awal, jadi dikasih ngawuyuk, kasih sapi. Nah nasi sama kan ya namanya orang masih awal-awal lagi ya. Kayak aku kemarin disuruh makan lok timpun, aku masaknya lok tim kan jam 6, lok timpun kan setengah 7. Kupingku dengernya jam 6. Ya udah aku kasih makan jam 6. Diomelin. Ya, tapi alhamdulillahnya sekarang utang bank udah lunas semua. Udah, pokoknya udah yang urusan itu udah beres lah ya. Walaupun kayak mau ngerintis lagi gitu. Sekarang tinggal ngumpulin buat modal lagi. Aku tuh dulu prinsipnya gini, ngapa aku keluar negeri? Aku kalau nggak keluar negeri ya itu mau ya yang itu tadi. Ya kalau segitu banyaknya tanggungan kalau kerja di Indonesia mau sampai kapan? Ladangku habis. Aku mikir gini loh. Ladang itu bukan nyepelin penghasilan di Indonesia. Ladang itu tapi makin nyatanya memang ya. Keluargaku itu ngomong sih, ngapa harus keluar negeri? Ngapa nggak yang ada aja dijual? Tapi aku ya bukannya aku ya sayang ibaratnya orang kita juga masih muda, masih ada kesempatan, ada niat juga, ada jalan juga, insya Allah. Tapi aku abis itu aku ngomong gini kan, kalau ladang dijual, itu ladang hasil aku dulu kerja di Malaysia. Ladang itu hasil aku, usaha aku sama suami aku. Yang hasilku dari Malaysia punya aku kan, masih hakku. Tapi kalau yang hasil aku sama suamiku, itu pun hak anakku, nggak ada yang bisa ngehain, walaupun itu mertuaku, walaupun apa. Iyalah, kan masih ada anak, kecuali kalau nggak ada anak ya. Aku juga prinsip aku sekarang kerja kan buat anak. Aku pikirku dulu gini loh, Besti, ngapa aku kerja? Bukan niat mau memanjakan anak. Aku pengenlah anak kayak yang lainnya, ibaratnya bukan ini Bu Mbak Rani itu anak saya ya. Gini, Bu, Mbak Rani minta beliin ibaratnya yang agak mahal sedikit, sepeda lah ya, sepeda. Nggak mungkin kan kalau kita yang di rumah bisa langsung, bukan maksud memanjain anak. Iya, yuk ke pasar beli. Enggak, pasti nunggu dulu ya panen singkong. Kalau tempatku kan aku adanya ladang, panen singkong. Setahun nanti ditunggu panen buat bayar utang. Buat yang lainnya, ya Allah, buat ini modal lagi, modal nanam lagi. Makanya aku juga dulu nekat. Ngapa aku ninggalin, orang-orang juga nanya ngapa nggak nunggu anaknya udah bisa jalan. Kalau udah bisa jalan, bisa apa, susah. Aku yang susahnya juga, anak udah lengket ke aku. Tapi kan sekarang alhamdulillah Mbak Rani nggak kurang kasih sayang, dapat dari bundanya, dari adikku, ipar, adikku semuanya sayang dia, apalagi anak yatim kan. Anakku dulu juga tak tinggal umur tapi cerita, aku cerita gini, ke dulu ini ya,
ya nggak apa-apa lah, ini ngomong agak sensitif ya. Pertama dulu itu waktu suamiku meninggal ya, itu tuh aku sama mertuaku sempet rebutan jenazahnya. Iya. Iya kan, Orang sudah meninggal aja direbutin. kan gini loh, almarhum kan tinggalnya di Tulang Bawang. Semua itu yang proses yang iya, mertuaku kan juga masih bantuin juga waktu itu di ladang. Mertuaku di sana, tapi yang keluarga aku semua itu Carlo sama suamiku sama aku kan semua juga peduli gitu, semua nyariin. Di akhirnya ketemu di puskesmas sana, tempatku diriin tenda, tempat mertua kan cuman beda kecamatan aku sama mertua. Mertua ya, mertua juga itu diriin tenda juga tuh. Habis itu rebutan gini sama yang keluarga dari pihak aku. Di sini lah kan dia itu begitu nikah langsung alamatnya udah ganti, sekarang sini. Ya dimakamin di sini lah, ini gini. Aku langsung, mertuaku juga ngotot tuh. Ya udah di sana lah gini. Di situ lah ya udahlah, daripada orang udah meninggal kok direbutin ya. Aku langsung ngomong gini. Ya udah, aku akhirnya ngomong, ya udah nggak apa-apa dikubur di sana pemakaman mertuaku, tapi aku pengennya diurus dari sini, dimandiin dari sini, diyasin dari sini, apa dari sini. Kalau cuma makam besok itu aku belum tahu Mbak Rani, aku belum mengandung, belum tahu kalau aku mengandung ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku juga kalau lihat deket, nggak seberapa jauh, yang penting aku pengen diurusinya dari sini dulu. Ternyata ya Allah maha adil ya. Di sana itu padahal yang dataran tinggi, tempat daerah sana ya, tempat mertuaku tuh kalau kemarau, musim kemarau ini cepet. Nah di tempatku itu termasuk dataran rendah, malah banjir. Dataran tinggi banjir, entah karena dekat sawah apa entah, nggak tahu, entah itu kuasa Allah ya. Itu gali kuburan di kampung mertuaku. Berarti dia pengen deket sama banjir anaknya. Akhirnya apa, langsung orang sana ngebel orang kampung, nggak bisa dimakamin di sini, makamin di kampung sana aja, kampungnya yang perempuan. Ya langsung loh itu gali di kampung saya, alhamdulillah bisa. Berarti kan siapa ya, bukannya kita soal itu ya, mungkin ya kayak almarhum kan mungkin karena ya tahu kan aku juga ngurusinnya dia kayak gimana. Terus kamu ngandung, mungkin pengen deket sama sebelum anaknya. dikubur aku merasa kayak ada orang megang gini. Mungkin kan nyawanya belum nyatu sama itunya. Ya kan ada rohnya itu kan belum ini ya. Aku kayak gini, kan aku nangis. Tapi aku nggak selebay orang-orang yang enggak, aku masih sadar, dalam posisi sadar. Aku cuman waktu itu kan orang-orang mau satu kampung biasanya kayak gitu lah ya. Kalau pengalamanku ya masih sadar selama proses itu tapi kalau sudah dimakamin, makamnya udah beres, baru kita ngerasa kayak nggak adanya itu, baru kerasa. Kan satu itu ya, satu kampung itu kan waktu dulu itu satu dia nggak megang-megang perut kayak gitu enggak, nanti satu kampung itu semua pada ngeliat ya. Harus di situ ngomong yang nggak penting nggak usah lihat jenazah deh gitu kan, maksudnya ada itu temennya aku inget. Habis itu aku ngomong gini, nggak apa-apa, ini loh terakhir kali ininya, teman-temannya saudara semua mau lihat, kalau yang mau lihat nggak apa-apa, aku sabar nunggu. Aku terakhir tuh tapi aku udah dimasukin deh itu deh, belum, masih di atas meja, baru nyampe, ambulan nyampe. Habis itu kan tapi belakang aku udah banyak mamasku ya yang jagain aku sewaktu aku pingsan. Soalnya udah pingsan semua tuh, adikku, ibuku semua pingsan udahan. Adikku kan almarhum, alhamdulillah itu almarhum kan orangnya baik juga ya, jadi adikku juga sayang semua. Habis itu aku ngomong lah, Mas, ya aku yang ngomong kan, Mas, maafin aku belum maafin aku, cium semua kan. Habis itu kata temennya, Mbak, jangan sampai nangis ya, jangan sampai netesin air mata gitu. Ya enggak Mas, aku gitu. Setelah itu nggak tahu gimana ceritanya, ya udah belakangku udah ada mamasku ngangkat aku ke kamar.
Habis itu aku sadar lagi tuh, mandiin. Aku ngikut, nyiram berapa kali gitu. Aku ikut ke makam. Barusan itu ya udahlah, langsung ada kabar-kabar juga waktu masih sore-sore itu ngomong agak sensitif ya, nanti ininya dibagi gitu, hasilnya kok dibagi gitu kan. Itu belum ada Mbak Rani kan Mas, makanya kayak maksudnya enggak ya, maksudnya kan itu belum, ibaratnya tanah kuburnya itu belum kering loh. Jangan kan belum nyampe itu, waktu masih di rumah sakit, belum pulang ke rumah. Belum pulang ya. Ada yang ngomong gitu mungkin dari pihak sana ya, itunya dibagi. Dan Allah menitipkan alhamdulillahnya 3 hari kok ada yang beda sama aku ya gitu. Padahal tadinya enggak, aku udah nggak curiga nih sama tubuhku sendiri. Aku ngomong sama adikku yang cowok sama adikku yang cewek, Dek tolong beliin tes sih gitu kan. Di situ adikku yang cewek beliin tuh 2, adikku yang cowok juga beliin 2. Aku kan nyuruh dua-duanya semua. Malam biar akurat ya. Aku malam itu juga aku itu tes positif. Aku langsung kan besok paginya aku langsung itu lagi tes lagi tuh positif, langsung ke bidan. Langsung aku juga aku ngomong kan sama aku dulu tuh ada salah satu orang, enggak dulu, sekarang juga masih ada salah satu sepupuku, memang aku deket sama dia kan ya, cowok juga. Aku ngomong sama Mas, aku hamil. Aku ngomong, dia shock. Nanti gimana ke depannya, nanti gimana omongan orang-orang, gini-gini. Kok pusing? Aku sekarang udah 6 minggu gitu. Nanti kan bisa diumumin, akhirnya di 7 minggu almarhum itu diumumin kalau meninggal ini itu ninggalin anak calon. Habis itu di pengajian desa itu diumumin biar enggak akhirnya nanti jadi fitnah gitu. Dan ya alhamdulillahnya Mbak Rani itu penyelamat dari apa namanya, yang kedua belah pihak keluarga besar lah ya. Ibaratnya yang tadinya agak tegang karena ada Mbak Rani kan gimana jadi mereda. Jadi kan terus mikirnya kan karena untuk ada anak. Ya wes lah. Jadi memang dulu almarhum kan pernah ngomong, ya tahu sih pihak sana kan kalau dibilang sama agak ya itulah ya, maksudnya dia ngomong kalau kadang itu maksudnya kalau mau digarap-garap tapi enggak apa, karena aku bisa nyari sendiri. Almarhum termasuk kan dulu tuh anak yang tanggung jawab. Habis itu sekarang karena nggak ada almarhum, aku juga ngomong lah, dulu kan ada almarhum, aku ada yang nyariin, aku nggak masalah. Kalau sekarang almarhum nggak ada, aku ada anak loh, aku gitu. Aku yang mau hakku aku. Kalau memang nggak mau ngasih hakku, ya aku malah mau aku jual, aku pindahin ke kampungku. Karena aku masih menghormati semuanya, masih itu ya udahlah. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah adanya Mbak Rani itu. Mbak Rani penyelamat ya. Penyelamat, penyemangat, pokoknya segalanya. Tujuan hidup. Dulu memang bener Besti. Aset terbesar. Aku dulu itu kayak ngapain aku hidup lagi. Mungkin ya dulu kalau nggak ada Mbak Rani, jujur aku malah nggak sampai hampir 7 tahun ini nggak nikah. Aku kan ngapain kita hidup nggak nyari duit, nggak punya anak, nggak apa, nikah aja lah ya, setahun 2 tahun sendiri. Nah sekarang kan ada Mbak Rani sama enggak, maksud ada anak kok. Makanya aku cerita ini mungkin untuk terakhir, soalnya kemarin pesan juga Cimel sama adikku, move on ya, sampai kemarin dengar nggak itu aku move on, mau sampai kapan, mau gitu terus gitu, yang sudah ya sudah, maksudnya buka lembaran baru. Kita bukan melupakan, ada masih ada ditumpukan lah itu di hati. Aku nggak bisa ngapus karena ya aku nggak bisa hidup, maksudnya masih ada lah di hati itu, masih ada tempat, tapi misalnya belajar membuka hati, belajar untuk itu membuka diri. Kan kadang tuh kayak kita tuh ya emang pengen rasanya tuh masih ada yang ngeganjel gitu loh ya. Kayak sampai aku ngerti ada yang masih ngeganjel, jadi kan perasaan pengen yang diceritain ya itu lagi dan diulang-ulang. Maka kenapa aku ngomong gitu kemarin sama Bita itu, ini loh mau
kan aku nikah kemarin itu hari pernikahanku kan 28 Oktober. Ya udah jangan diinget-inget. Iya, nggak bisa inget sampai kapanpun. Selalu ini saudara-saudaraku juga semua pada ngomong gitu. Tetap harus, maksudnya suatu saat itu kalau ada yang memang benar-benar bisa diajak susah bareng lagi itu tetap harus nikah gitu. Sekuat-kuatnya perempuan mau usaha lagi, apalagi kamu mau usaha ibaratnya nanam semangka lagi. Semandiri-mandirinya perempuan masih butuh laki-laki yang mendampingi. Tuh, itu pesan dari kakakku semua cowok soalnya, dan dia semua tipe yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan Besti kita masih diberikan jodoh yang benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab, entah itu kapan. Kita itu nggak menutup hati, enggak sebenarnya. Kita cuman menunggu dikasih sama Allah jodoh yang terbaik. Cuman kalau memang jujur pribadi aku, kalau setahun 2 tahun ini aku belum siap. Ya bukannya kalau cuma ya, makanya nunggu sampai benar-benar siap lahir dan batin, siap kita, siap jodohnya juga. Seenggak-enggaknya kan kita punya anak. Ya yang nggak tahu ya namanya orang nanti ya bener kalau dia mau nerima anak kita beneran ya. Nah, ya makanya kan kita benar-benar nunggu yang benar-benar siap, yang benar-benar nggak perlu yang sempurna, nggak perlu yang kaya raya, nggak perlu yang ganteng. Iya makanya itu pesennya itu pangeran kakak saya juga ya, mamas aku kan termasuk deket sama mama sepupu, tapi dia ngomong kan mau ini, dia orangnya mau ke Mas nanti tolong doain aku ya cepat dapat jodoh gitu kan. Aku ngomong gini, kata mamasku ngomong gini, sebenarnya ada orang yang nanyain kamu tapi wes tak putusin dhisik, katanya udah aku ngomong dulu, kamu kalau mau niat deket adikku jangan ngasih tambah beban dia, jangan nyusahin dia, bahagiain dia. Dia itu udah susah dari dulu loh, dia kerja sampai kerja keluar negeri tahun-tahunan, dia mau itu sama apa ada anaknya, tinggal suaminya, ini semua cerita itu. Kalau memang kamu udah siap ya udah datang lagi. Itu nggak tahu, dia pun nggak ngomong orangnya, malah Mbak Rani tahu. Mbak Rani kong kali kong. Oke guys, karena sudah waktunya juga udah sore, aku mau ke agensi, mau ngambil dokumen. Terima kasih Mbak Puji udah berbagi pengalaman, dan semoga segera bisa move on ya. Move on tidak untuk melupakan ya, move on itu tidak melupakan, tapi ya kita itu harus hidup itu harus bergerak, jangan tetap jalan di tempat ya, kayak gitu loh. Move on itu bukan berarti kita melupakan masa lalu, tetap masa lalu yang harus diingat ya. Apalagi udah ada Mbak Rani kan, itu ya aku rung ceritane Cimel loh, piye perbestianku Mbak. Nanti kita bersambung lagi ya episode berikutnya. Kalau ini kan aku menceritakan perbestianku dengan Cimel. Perbestian itu serunya lagi kalau ada Cimelnya. Jadi mereka biar berdebat ya. Aku mau mengadu domba mereka ya. Tapi aku ngalah deh Cimel. Oke, terima kasih ya, berpelukan dulu. Semoga kita dapat benar-benar lelaki yang bertanggung jawab. Semoga cerita pengalaman ini bermanfaat buat kalian semua ya. Pokoknya ambil hikmahnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ceritanya ngarep buri, maksudnya nggak teratur. Iya, karena sorry ya Besti, ceritanya nggak teratur. Karena tadi ada insiden sedikit. Oke Besti, terima kasih. Bye bye, see you next my podcast. Okay, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.